Dua kandidat potensial di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil sekaligus politisi Golkar dan Bendahara Umum Partai Nasdem Crazy Rich Priuk Ahmad Syahroni saling bersahutan di media sosial. Perang pernyataan keduanya dianggap sebagai sinyal untuk melihat respon publik di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Sore ini kita akan membahas ya dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino dan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Golkar dulu, saya mau ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, ada baliho bergambar Ridwan Kamil on the way Jakarta nih. Kemudian dari baliho itu banyak yang mengasosiasikan bahwa itu adalah sinyal Ridwan Kamil akan maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Sinyalnya betul seperti itu? Memang RK atau Ridwan Kamil dipersiapkan maju Pilgub DKI, Kang Aceh? Ya, pertama memang Kang Emil itu sering sekali ke Jakarta ya. Saya beberapa kali sama Kang Emil ketemu di kereta cepat Wush ya tanpa janjian gitu. Saya bilang, Kang Emil mau kemana? On the way Jakarta katanya. Nah, yang kedua, Kang Emil sendiri memang ditugaskan oleh Partai Golkar untuk memenangkan pilkada dengan dua privilege, yaitu di Jakarta dan juga di Jawa Barat, kembali di Jawa Barat. Ya. Jadi untuk di Jakarta ini beliau bersama dengan Pak Jaki Iskandar diberikan tugas untuk berkontestasi dalam pilkada DKI Jakarta. Jadi jika ada spekulasi publik terkait dengan keinginan Pak Emil untuk di Jakarta, tentu tidak salah juga karena beliau juga diberikan penugasan oleh Partai Golkar untuk dijadikan kandidat sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi karena itu tentu publik bisa menafsirkan secara masing-masing untuk melihat apa yang disampaikan oleh Kang Emil dengan istilah on the way Jakarta. Kang Aceh, berarti memang saya harus summary, saya harus simpulkan rekomendasi dari Partai Golkar sudah keluar ya untuk Ridwan Kamil antara maju di Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub Jawa Barat, begitu? Ya, di Jakarta beliau diberikan tugas bersama dengan Pak Jaki Iskandar ya. Iya, artinya rekomendasi untuk maju Pilgub DKI dari Partai Golkar itu diberikan kepada Kang Emil? Atau masih ada nama lain yaitu Pak Zaki sebagai Ketua DPD DKI? Iya tentu, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada dua nama yang ditugaskan menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta, Pak Jaki dan Kang Emil. Nah untuk diketahui oleh Mbak Nana bahwa di internal Partai Golkar itu untuk menentukan nanti fixnya siapa calon kepala daerah, itu ada mekanismenya. Salah satu mekanismenya adalah tentu harus memiliki potensi elektoral yang tinggi di internal partai. Ya. Karena itu tentu kita dalam menentukan siapa kandidat calon gubernur dari Partai Golkar, kita akan tentukan setelah Pileg dan Pilpres ini selesai, lalu dilakukan survei, dan lalu nanti akan dilihat kandidat yang memang memiliki potensi kemenangan yang sangat tinggi. Saya mau bahas soal model elektoral nanti ya. Saya beralih dulu ke Nasdem. Kalau Golkar sudah ada dua nama, Ahmad Zaki Iskandar Ketua DPD DKI dan Ridwan Kamil. Saya mau ke Nasdem, Mas Wibi. Di baliho lain yang kita lihat di jalan ada tulisan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Pertanyaan saya mirip, banyak yang mengasosiasikan bahwa itu sinyal Ahmad Syahroni yang berasal dari Priok, dari Nasdem akan maju di kontestasi Pilgub DKI. Apakah kemudian sinyal itu memang mengarah ke sana, Mas Wibi? Yang pertama untuk Kang Emil, welcome to Jakarta. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk jadi Gubernur Jakarta, jangan malu-malu, jangan on the way aja ya, langsung gas. Karena di Jakarta Nasdem punya Ahmad Syahroni. Jadi kami tidak bermain malu-malu kucing. Memang dari awal jagoan kami memang Ahmad Syahroni untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta ke depan. Beliau punya rekam jejak ya, Naya. Pertama menuju 3 periode DPR RI. Jadi tidak kemana-mana. Yang disampaikan oleh Bang Roni benar.
bahwa dia tidak takut, mau itu Kang Emil ataupun Kaisang sekalipun. Jadi welcome to Jakarta. Oke, Mas Bibi, kenapa kemudian Anda menyebut nama Kaisang? Apakah putra bungsu Presiden Jokowi bau-baunya, aroma-aromanya juga akan maju di kontestasi Pilgub DKI? Atau mungkin Ahmad Syaroni mau menggait Kaisang berpasangan? We don't know. Mungkin Pak Jokowi ingin meneruskan, kan kemarin kan sudah sukses dengan Mas Gibran ya, dan juga menantunya Mas Bobi. Mungkin Mas Kaisang juga mau ikutan juga menjadi pejabat publik. Oke, kalau Mas Kaisang berminat, Nasdem berminat nggak untuk menggait Mas Kaisang sebagai pendampingnya Pak Ahmad Syaroni sebagai Wagub? We'll see, kalau misalnya ada permintaan dari Mas Kaisang gitu kepada Nasdem, saya mau menjadi pendampingnya Bang Ahmad Syaroni, ya kita lihat nanti aja ke depan. Kita juga lagi menunggu kan hasil kursi kita di Pileg 2024 ini, yang alhamdulillah ya Nasdem mungkin lebih tinggi suaranya daripada Golkar. Oke, itu percaya diri yang sangat tinggi ya, Kang Aceh ya, bahwa Nasdem suaranya di atas Golkar. Ini kita harus lihat nanti pada saat recap nasional ataupun recap resmi KPU. Tapi ke Mas Wibi lagi, berarti memang baliho dari Tanjung Priok untuk Jakarta itu memang bukan sinyal lagi ya, itu memang kode keras pengumuman bahwa memang Bang Ahmad Syaroni mau maju Pilgub DKI gitu? Itu udah bukan keras lagi, itu udah tanda seru. Jadi memang yang disampaikan oleh Bang Ahmad Syaroni dan juga Partai Nasdem DKI Jakarta, kami tunggu siapapun yang nanti menjadi lawan kami di Pilkada DKI Jakarta. Oke. Ya, silakan. Oke, saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, ada dua perbedaan ya. Kalau Golkar tampaknya masih mempertimbangkan banyak hal, ada dua nama. Tapi kalau di Nasdem tampaknya sudah mengerucut ke satu nama. Tapi saya ingin Anda melihat, kalau dilihat dari dua baliho yang sengaja dipasang. Ini saya yakin ini dipasangnya secara sengaja, karena tidak ada yang kebetulan dalam politik. Baliho yang dipasang oleh Ridwan Kamil dan dipasang oleh Syaroni, apakah kemudian itu bentuk gaya komunikasi politik sebagai sinyal testing the water dulu? Kita uji coba publik dulu. Kalau kira-kira kita pasang baliho begini, respon publik seperti apa di kontestasi Pilgub? Anda melihatnya begitu nggak? Ya kalau itu kan wajar ya, Nah. Bahkan Roni kemudian gubernur lagi siapa namanya, wali kota Bogor tuh Bima Arya juga beberapa kali terlihat memasang baliho tuh. Jadi maksud saya memang ada beberapa pesohor yang dari penerawangannya Hensat ya. Jadi saya mendapat informasi bukan hanya Ridwan Kamil, Pak Zaki dan Roni saja. Ada nama Erick Thohir, kemudian juga ada nama Mardhani Alisera juga nampaknya sudah bersiap masuk ke Jakarta gitu. Karena memang Jakarta ini kan luar biasa potensi politiknya gitu ya. Ini terlepas dari hasil Pilpres yang nanti akan diumumkan ya. Tadi ada nama Mas Kaisang. Ya saya sih senyum-senyum aja lah kalau nama putra Pak Jokowi itu disebut lagi kayak kehabisan pemimpin aja gitu ini. Gitu ada namanya dari sana-sana terus. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang Mas Kaisang ingin maju ya majulah gitu. Tapi yang saya catat Mbak Nana, di Jakarta itu warga Jakarta memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Bahkan sejak pemilihan langsung dilakukan itu belum pernah ada incumbent yang 2 periode. Jadi kalau kemudian banyak yang testing the water, ya dipersilahkan warga Jakarta sih pastinya akan menerima dan mengucapkan selamat datang seperti tadi kata Mas Wibi ya kepada calon-calon gubernur mereka ini. Dan jangan lupa juga Mbak Nana masih ada misteri kan di Undang-Undang DKJ yang kalau itu kemudian disahkan ya jangan mimpi Jakarta punya pilkada lah, itu sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Tapi yang saya senang adalah dengan banyaknya tokoh yang mulai mempromosikan dirinya, semoga saja Undang-Undang DKJ itu tidak disahkan ya, sehingga Jakarta tetap memiliki sebuah proses memilih pemimpin yang namanya pemilihan gubernur Jakarta. Baik. Itu Nana. Mas Hensat ya, saya menarik tadi apa yang Anda katakan bahwa tidak mudah menaklukkan warga Jakarta karena kalau melihat demografinya warga Jakarta itu kan sangat variatif sekali ya dari berbagai macam kelas. Dan kalau kita lihat gaya komunikasi politik dua tokoh ini, Ridwan Kamil dan Ahmad Syaroni punya persamaan. Dua-duanya adalah gaya pop politician. Banyak gimmicknya, pop sekali. Itu kira-kira bagaimana? Diterima nggak oleh warga Jakarta? Akan mudah nggak itu mereka?
Ya kalau mudah sih tidak ya, tapi perjalanannya pasti akan tough. Roni dari beberapa tahun lalu sudah mencanangkan beberapa pesan komunikasi di berbagai baliho yang menurut saya juga dia juga tuh yang pasangnya mimpi jadi presiden dan lain-lain. Sementara Ridwan Kamil juga namanya cukup dikenal di warga Jakarta walaupun ada kandungan yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh Kang Aceh, yaitu rivalitas antara Persija dengan Persib ya, yang pastinya juga tidak akan mudah tuh diterima oleh para The Jackmania mengetahui ada calon gubernur yang Persib gitu. Itu berpengaruh sekali ya Mas Hensat menurut Anda? Pasti akan dipertimbangkan, Mbak. Jadi makanya saya katakan bahwa di Jakarta itu memang tidak cukup hanya mengandalkan misalnya media sosial saja atau hanya mengandalkan modal sosial yang kuat. Warga Jakarta memang banyak yang rasional dalam memilih gubernurnya. Dan bahkan saya mengharapkan ada kemunculan nama-nama baru juga di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi gitu ya. Baik, jadi modal politician aja nggak cukup ya, karena pemilih di Jakarta ini adalah pemilih rasional. Nanti saya akan bahas lebih dalam karena ada kesamaan antara Golkar dan Nasdem di setiap pilkada DKI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Kode keras RK dan Saroni maju di Pilgub DKI bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bibi Andrino, dan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Saya mau ke Mas Wibi terlebih dahulu ya. Ada persamaan antara Golkar dan Nasdem di setiap pilkada DKI, bahwa kita tahu Nasdem di Pilgub DKI 2017 mengusung Basuki Cahayapurnama, Ahok, kemudian kalah. Jadi saya ingin tanya, faktor apa yang menjadi pertimbangan utama Nasdem ketika mengusung kandidat sebagai cagup? Mengingat pada saat Pilgub terakhir partai Anda kalah. Iya, konstatasi Pilgub itu pasti ada menang dan kalah. Jadi tidak bisa juga langsung di stigma bahwa dengan kalah itu semua itu game over. Nah, ke depan ini kenapa kami melihat bahwa Jakarta ini menjadi penting, karena isu DKJ sampai ke Hensat juga itu menjadi catatan kami ya. Harapan kita besar pada warga Jakarta ada keterwakilan daripada representasi warga Jakarta untuk dipilih. Dan kalau misalnya bicara tentang Pilgub DKI 2017, saya sama bareng Mas Aceh. Waktu itu kita saling kenal tuh pertama kali. Ya kita kalah memang, kita kalah. Ya itu persamaan Nasdem dan Golkar. Ya, kita secara elektoral, kita memang pada saat itu kita melihat bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama dengan Jarot ya itu lebih tinggi daripada Bapak Anies Baswedan dan juga AHY. Tapi dalam proses berjalan memang ternyata warga Jakarta lebih memilih Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan itu selesai. Dan ini lembaran baru ke depan yang akan kita lihat siapa yang mampu. Nah, bagi kami Nasdem, kami punya figur bernama Bapak Ahmad Saroni, Bang Roni dari Tanjung Priuk. Ya silakan saja diuji dengan calon-calon yang lain yang ingin berkontestasi di Jakarta. Iya, kan kemarin udah kalah nih di Pilgub DKI. Jadi faktor utama pertimbangan dalam memilih kandidat itu apa supaya tidak kalah lagi? Ada belum menjawab pertanyaan saya nih Mas Wibi? Tadi kan sudah disampaikan ada faktor elektoral, ada faktor popularitas. Ya pasti itulah yang jadi standar untuk kita memilih daripada calon pemimpin ya, dan juga ada integritas dan juga rekam jejak. Dan apa yang dilakukan Bang Saroni dalam 2 periode terakhir dan menuju 3 periode sebagai anggota DPR, dan dia juga merupakan putra lokal daripada Jakarta, itu menjadi catatan penting bagi kita Nasdem Jakarta untuk memberikan dukungan kepada beliau untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oke, ada nama lain nggak tapi selain Bang Saroni? Kalau Golkar kan tadi ada nama lain tuh, Pak Zaki. Kalau di Nasdem hanya Pak Saroni aja? Atau udah nggak ada lagi nama lain? Kalau Bang TB Aceh pindah ke Nasdem boleh kita nanti. Nggak, ini kader Nasdem aja, kader Nasdem dulu kita ngomong. Saya bilang kan kalau pindah ke Nasdem. Iya. Jadi di Nasdem ada nama lain nggak selain Bang Ahmad Saroni? Ya kalau misalnya di Nasdem ada 3 Ahmad yang bagus sebenarnya. Pertama Ahmad Saroni, yang kedua waketum kita namanya Ahmad Ali, yang ketiga namanya Ahmad Effendi Khoiri.
Jadi Oke. tiga Ahmad ini emang tiga-tiganya jago. Ya, tiga-tiganya maju di pemilu legislatif 2024 begitu ya, Mas Wibi ya. Tapi yang dua hasilnya kita belum tahu. Yang udah pasti masuk Bang Ahmad Saroni. Jadi secara elektoral Anda mau mengatakan yang paling tinggi elektoralnya adalah Ahmad Saroni begitu kan? Ya we'll see lah. Tapi kalau Bang Saroni memang kan ini sudah lama di Jakarta ya. Dia mengalami proses di Jakarta dari pertama kali dia bergabung di Nasdem di 2014 terpilih, lalu di 2019 terpilih, dan insya Allah nanti di periode yang ketiga ini terpilih kembali. Oke, jadi Dan harapannya juga pertama isu yang dibawa Jakarta Utara itu adalah isu yang sangat amat sensitif ya. Hari ini kalau pembangunan di Jakarta itu banyak melihat di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, tapi Jakarta Utara pembangunan ini abang sedikit agak tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain. Lahirnya seorang putra dari Tanjung Priok itu merupakan satu bentuk representasi daripada keinginan untuk membangun Jakarta ke depan. Oke. Ada Jakarta International Stadium yang ada di Jakarta Utara. Dan juga ada perlawanan daripada rakyat, warga Kampung Bayam yang sekarang diperjuangkan oleh Bang Ahmad Saroni untuk mendapatkan hak-haknya untuk bisa diberikan. Dan ini yang menjadi isu penting kenapa kita di Nasdem Jakarta melihat bahwa sosok figur dari Bang Ahmad Saroni ini layak untuk kita perjuangkan. Baik, saya mau ke Kang Aceh. Kang Aceh, bahwa Nasdem dan juga Golkar berkoalisi di Pilgub DKI Jakarta 2017 mengusung calon yang kemudian kalah, Basuki Cahayapurnama. Jadi apa pertimbangan dari Partai Golkar? Yang pertama, dalam mengajukan kandidat. Tadi faktor Persib dan Persija itu sempat disinggung ya oleh Mas Hensat. Itu nggak menjadi pertimbangan juga ya? Ya, begini, kami sesungguhnya mungkin 6 bulan yang lalu juga sudah melakukan survei ya terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh kandidat-kandidat yang berpeluang untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Beberapa nama yang disebut-sebut, misalnya pernah nama Ibu Airin disebut, dan potensinya sangat tinggi. Ada juga nama Kang Emil, Ridwan Kamil, potensinya malah lebih tinggi gitu ya. Walaupun beliau waktu itu masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat ya. Kemudian ada nama-nama yang lain termasuk juga Pak Jaki sebagai Ketua Golkar DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat ya dari nama-nama tersebut memang yang berpeluang sangat tinggi itu adalah Kang Emil. Ridwan Kamil, walaupun beliau berasal dari Jawa Barat. Tadi disebut oleh Bang Hensat soal Persija dengan Persib ya. Kami meyakini betul Jakarta ini adalah merupakan kota kosmopolit yang multikultural, yang tentu mereka memiliki pandangan yang lebih inklusif. Kita juga tidak bisa bayangkan seorang Jokowi, wali kota Solo, masuk ke Jakarta dan beliau kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, tentu pertimbangan bahwa Jakarta ini sangat kosmopolit itu juga yang menjadikan kami memastikan bahwa memang Jakarta ini sangat terbuka dengan penduduk atau dari luar Jakarta. Pak Jaki selama ini juga menjadi Bupati Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta. Nah, jadi ini secara nama-nama yang diajukan oleh Partai Golkar itu sesungguhnya mereka sudah memiliki kualifikasi potensi ya. elektoral Kang Aceh. kualifikasi yang baik untuk dapat maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Kang Aceh, saya ingin tanya ya, ini Golkar mewajibkan ataupun mengharuskan harus yang maju Pilgub DKI adalah kader Golkar ya? Gak bisa kemudian Golkar mengusung saja? Karena dalam sejarah Golkar belum pernah menang Pilgub DKI loh. Sekarang potensi Golkar untuk menang di dalam pileg sangat tinggi. Pileg berbeda nih dengan pilkada. Makanya Golkar harus kadernya yang maju atau gimana? Ya tentu sebaiknya memang kader kita sendiri gitu. Kalau ada figur seperti Pak Jaki atau Pak Emil, ternyata endorsementnya cukup tinggi di DKI Jakarta, kenapa tidak kita dorong untuk menjadi gubernur gitu. Jadi saya kira karena itu maka sekali lagi ya kita akan melihat dulu hasil pileg ya dan potensi kita untuk
mencalonkan calon gubernurnya, apakah harus berkoalisi dengan partai-partai lain, tentu bisa kita lihat nanti setelah sudah ada konfigurasi dari hasil pemilihan legislatif. Gitu. Baik. Saya tadi lupa ya menanyakan ke Mas Wibi. Mas Wibi, Nasdem memaksakan ataupun menginginkan yang maju adalah kader partainya ya? Nasdem nggak membuka opsi mendorong kader lain ataupun tokoh lain begitu, seperti Anies Baswedan kan sebenarnya bisa nih maju Pilgub DKI, nggak masuk ke dalam radar. Pak Anies itu adalah calon presiden dari Partai Nasdem yang sedang hari ini kita semua partai koalisi perubahan menunggu hasil. Dan proses ini sedang berjalan. Tentu tidak ada dalam pikiran kita bahwa Pak Anies Baswedan itu akan comeback ke Jakarta. Tapi tahapan pilkadanya mulai Juni, Mas Wibi. Udah selesai hasil keputusan KPU. Ya, kita berbicara di hari ini ya. Dan yang hari ini yang memang menjadi prioritas adalah kader kita, yaitu adalah Bang Ahmad Saroni. Tapi bagi Partai Nasdem kita tetap terbuka untuk semua yang memang mempunyai niat baik untuk memajukan Jakarta untuk bisa didukung oleh Partai Nasdem. Jadi nama Anies saat ini tidak masuk bursa Pilgub DKI begitu ya Mas Wibi ya? Tentu harapan kita bahwasanya dalam penghitungan nanti semoga masih ada harapan untuk kita bisa masuk ke putaran kedua. Ya. Agak sulit ini putaran kedua karena hasil quick count semuanya satu putaran. Sangat optimis sekali nih kayaknya Mas Wibi. Saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, terakhir ya, Golkar dan Nasdem belum pernah memenangi Pilgub DKI. Saya nggak tahu apakah ini karena faktor calonnya atau faktor infrastruktur partainya. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat peluang dua partai ini di Pilgub DKI 2024 dengan tokoh yang sekarang ini punya popularitas yang cukup tinggi, Nasdem dengan Ahmad Saroni, Ridwan Kamil dengan Golkar? Ya, karena kalau Golkar sudah jadi rahasia umum, isinya pendekar semua tuh. Jadi biasanya mereka akan bertarung dulu di internal sebelum akan maju ke dalam sebuah kontestasi. Ridwan Kamil mungkin jawaban, tapi kan dia juga bukan anak kandungnya Golkar tuh. Jadi dia sekarang anggota partai Golkar, tapi dibandingkan Bang Aceh, wah nggak ada seujung kukunya Bang Aceh tuh dibandingkan Ridwan Kamil di Golkar. Maksudnya apa nih? Udah jungkir balik lah Bang Aceh tuh. Dulu di Golkar sampai sekarang jadi ketua perjalanannya jauh. Sementara Ridwan Kamil kan sempat ditopang sama Nasdem, sempat ditopang sama PKS gitu ya. Jadi memang bukan anak kandung. Tapi kalau kemudian akan didorong oleh Golkar ya mungkin menjadi bagian dari strategi ya. Apalagi mungkin kalau desas-desus hari ini benar Pak Jokowi akan jadi ketum Golkar, Nana, itu akan jadi hal yang penting juga tuh untuk dipertimbangkan di Pilkada Jakarta nanti gitu. Nah sementara Nasdem pengalamannya mendorong orang tuh sering juara tuh. Salah satunya adalah Kang Emil ya. Jadi akan menjadi menarik kalau kemudian Bang Roni maju dari Nasdem sebagai anak kandungnya Nasdem juga maju ke Jakarta. Tapi juga tadi Nana sempat menyebut Anies Baswedan, itu yang menarik ya, karena kita juga belum tahu tuh apakah Anies juga tetap berhasrat maju ke Pilkada Jakarta atau dia memang menempatkan dirinya sebagai calon presiden dan menjadi salah satu tokoh bangsa aja. Belum lagi para veteran Pilkada Jakarta, Nana, seperti Pak Ahok, kemudian ada nama Mardhani Alisera juga di PKS yang suaranya hari ini luar biasa banyak. Jadi sebetulnya kalau di Jakarta kita sebut bakal banyak banget tokoh-tokoh yang bisa masuk gitu ya. Seperti misalnya nama Erick Thohir yang sempat tadi saya sebutkan, itu kan juga disebut-sebut akan mencoba Jakarta juga. Tapi yang jelas adalah program-program yang akan dibuat oleh para calon gubernur ini akan menarik untuk diperhatikan karena warga Jakarta pasti akan kritis sekali dengan apa yang akan diberikan. Nah, selain Nasdem dan Golkar, menurut saya ada dua partai juga yang perlu diintip-intip, Nana. Gerindra dan lagi adalah PDI Perjuangan. Gerindra mungkin akan sudah puas dengan Pak Prabowo di nasional. Gerindra kabarnya sudah memberikan surat rekomendasi nih ke Ridwan Kamil. Mungkin barengan sama Golkar nanti ya. Betul ya Kang Aceh ya? Itulah, kan kalau misalnya begitu kan ya enak di Ridwan Kamilnya aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya faktor PDI Perjuangan itu juga perlu dihitung ya. Karena PDI Perjuangan juga punya beberapa kandidat yang menurut saya
makan mampu lah bersaing dengan Tony dan Ridwan Kamil. Baik, kita tunggu nanti konstelasi politiknya seperti apa. Kayaknya orang-orang sudah mulai melupakan pilpres ya, karena sudah mulai menatap ke pilkada-pilkada. Salah satunya adalah Pilgub DKI Jakarta yang pastinya akan memanas karena ini adalah center of attention di ibu kota. Kita akan lihat siapa-siapa saja tokoh yang akan terjun ke dalam permainan di pilkada DKI Jakarta. Apakah betul-betul Ahmad Syaroni akan maju ataupun Ridwan Kamil betul-betul akan maju, atau mungkin dua-duanya nggak jadi maju. Nanti malah ada justru nama-nama lain, karena sekali lagi masih belum jelas pilkadanya kapan. Apakah November atau diajukan September, dan apakah kemudian tokoh-tokoh yang maju ini mau melepaskan suaranya yang sudah didapat mungkin di DPR untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada, terutama pilkada DKI. Kita tunggu nanti bersama seperti apa tahapan pilkada dimulai bulan Juni 2024. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Nak.